Infinix Hot 10s. Kali ini saya mau sedikit membahas tentang HP ini di tahun 2025 ini. Ya, saya baru dapatkan HP ini, kurang lebih harganya 500 ribuan, tapi dengan kondisi apa adanya. Kalau di bagian layar sih menurut aku masih cukup oke ya, sedikit banget baretan, ya bisa dibilang cukup mulus. Tapi untuk bagian casing belakangnya ini banyak banget baretan, banyak banget dent, terutama di bagian tombol-tombolnya ini sudah hilang. Padahal umurnya belum cukup lama ya, sekitar kurang lebih 4 tahunan di tahun 2025 ini. Tapi karena HP-nya tidak terawat, otomatis casingnya sangat buluk sekali dan perlu bergantian. Harganya sih cukup murah, sekitar 20 ribuan. Di tahun ini Infinix Hot 10s harganya kalau di daerah saya ya, ini Purbalingga, sekitar 800 sampai 900 ribuan, tergantung kondisi dan kelengkapannya juga sih. Terus juga tergantung RAM dan internalnya juga. Kalau harga di e-commerce seperti Shopee harganya sekitar 700 sampai 900 ribuan ya. Tapi balik lagi ke kondisi dan kelengkapannya juga, tergantung RAM dan internalnya juga. Terus saya cek juga di Tokopedia juga ya, ini harganya sekitar 600 sampai 700 ribuan. Balik lagi ke kondisi dan kelengkapannya juga, RAM dan internalnya juga. Jadi di tahun ini menurut aku sih sudah cukup terjangkau untuk Infinix Hot 10s di tahun 2025 ini. Pas awal rilis HP ini harganya sekitar 2 jutaan, itu RAM yang 4GB dan RAM yang 6GB harganya sekitar 2,3 jutaan di tahun 2021 yang lalu. Tapi untuk spesifikasinya sih menurut aku cukup bagus ya di tahun 2021 yang lalu, yaitu RAM 4GB, internal 64GB, kameranya 48 megapiksel. Ditambah lagi HP ini menggunakan chipset gaming kelas mid ya, yaitu MediaTek Helio G85. Baterainya juga sangat gede, yaitu 6000 mAh. Untuk versi Androidnya kali ini belum dapat update sampai sekarang ya, masih di Android 11. Dan ini sangat sayang sekali lah menurut aku. HP yang usianya hampir 4 tahunan, dari awal rilis sampai sekarang belum dapat update, masih di Android 11. Dan ini sangat sayang sekali menurut aku. Soal layar, HP ini juga cukup bagus ya, mengandalkan layar berjenis IPS HD+. HP ini juga sudah mendukung refresh rate yang cukup tinggi, yaitu mencapai 90Hz. Kalian juga bisa mengatur ya, mau 60Hz, 90Hz maupun bisa otomatis. Jadi ini menurut aku cukup menarik. Harga HP cuma 2 jutaan, tapi layarnya cukup bagus, sudah mendukung refresh rate yang cukup tinggi, yaitu 90Hz. Soal keamanan, HP ini mengandalkan sidik jari di bagian belakang ya, belum di samping layar, tapi masih di bagian belakang. Tapi tak masalah lah, yang penting ada sidik jarinya. Tapi di tahun ini harga bekasnya cukup murah, yaitu sekitar 800 ribuan. Fitur selanjutnya yaitu ada USB OTG ya, jadi HP ini sudah mendukung USB OTG. Ya menurut aku sih ini cukup berguna buat transfer file tanpa menyopot kartu memory card, tinggal colok saja di bagian USB nya. Tapi sayangnya USB nya belum Type-C. Ya menurut aku sih ya harganya murah, belum Type-C itu wajar lah menurut aku. Untuk pemakaian di tahun ini menurut aku masih cukup bisa diandalkan ya, masih sangat lancar di tahun 2025 ini. Masih bisa install aplikasi-aplikasi zaman sekarang, seperti yang saya lakukan buat jualan pulsa, voucher, dan buat sosial media seperti membuka Facebook, TikTok, Instagram, dan lainnya. HP ini masih berjalan lancar di tahun 2025 ini. Untuk pemakaian normal masih sangat lancar ya di tahun 2025 ini, mengingat menggunakan chipset MediaTek Helio G85. Jadi buat kebutuhan sehari-hari HP ini jelas masih sangat bisa diandalkan. Soal kamera, HP ini mengandalkan 3 setup kamera ya. Kamera utamanya yaitu 48 megapiksel. Yang dua itu anggap saja variasi lah ya, karena tidak berguna menurut aku. Yang berguna cuma 48 megapikselnya. Ya ada tulisan 48 megapiksel dan AI Super. Ya, ini mengandalkan AI Super sih katanya di Infinix Hot 10s ini. Jadi soal kamera sih menurut aku masih cukup oke lah, masih cukup bisa diandalkan buat foto-foto yang nantinya diupload di sosial media. Untuk menu-menu kameranya juga cukup lengkap ya, seperti ada menu di bagian pojok atas, ini ada tulisan 48 megapiksel, menandakan kameranya bisa dipakai menggunakan resolusi 48 megapiksel. Kalian tinggal klik saja ya, otomatis kameranya akan aktif di 48 megapiksel. Untuk menu di bagian bawah juga cukup lengkap, seperti video pendek, video, eye camera, potret, mode cantik,
dan ada mode super malamnya juga di Infinix Hot 10s ini. Jadi HP ini kameranya bisa digunakan pada malam hari maupun siang hari. Ini menurut aku sih cukup mantap lah. Dan ada mode HDR nya juga ya, ini bisa disetting otomatis maupun on-in saja. Dan ini cukup menarik, hasilnya seperti ini. Soal performa, HP ini juga masih cukup bisa diandalkan ya di tahun 2025 ini, yaitu menggunakan chipset MediaTek Helio G88. Untuk skor Antutunya sih tidak terlalu tinggi, cuma mentok di 274 ribuan. Jadi ini skor Antutu yang menurut aku tidak terlalu tinggi banget dan tidak terlalu rendah banget. Tapi ini menurut aku masih cukup lah buat kebutuhan ngegame, sosial media, maupun kebutuhan membuka aplikasi zaman sekarang. Jadi buat aplikasi zaman sekarang menurut aku masih cukup oke dan tidak ada lag sama sekali di Infinix Hot 10s ini. Ya buat kebutuhan ngegame seperti game Mobile Legends pun HP ini masih lancar ya. Buat teman-teman yang belum nonton silahkan tonton saja di channel ini, karena saya sudah tes game di Infinix Hot 10s ini. Ternyata grafiknya cukup tinggi, yaitu bisa tinggi dan ultra. Ini sangat mantap sekali buat kebutuhan game seperti game Mobile Legends. Dan baterainya pun ini sangat irit sekali ya, 6000 mAh. Buat kebutuhan ngegame, saya bermain game kurang lebih 15 menitan cuma habis 3%-an di Infinix Hot 10s ini. Tapi sayangnya HP ini speakernya masih mono dan lubang pengecasannya belum Type-C ya, masih menggunakan micro USB. Tapi HP ini masih ada lubang jack audio 3,5 mm. Jadi masih bisa menggunakan handsfree yang colokannya 3,5 mm. Jadi buat teman-teman yang kepengen beli Infinix Hot 10s di tahun 2025 ini, menurut aku HP ini masih cukup worth it ya buat kebutuhan sehari-hari, baik buat kebutuhan ngegame maupun kebutuhan non-gaming. Saya tidak mengalami kendala sama sekali. HP ini sangat lancar, masih sangat lancar buat kebutuhan game seperti game Mobile Legends yang saya sudah tes di Infinix Hot 10s ini. Buat scroll-scroll di sosial media, buat membuka aplikasi zaman sekarang pun HP ini masih sangat lancar dan masih sangat smooth sekali. Soal spesifikasi pun HP ini masih cukup bisa diandalkan ya. Baterainya gede, chipsetnya juga masih sangat bisa diandalkan di tahun 2025 ini. Daripada beli Infinix Smart 7 ya yang harganya hampir sama, yaitu sekitar 800 ribuan, mending beli Infinix Hot 10s. Ini buat ngegame lancar, buat sosial media lancar. Pokoknya HP ini masih cukup worth it buat kita yang kaum mendang-mending, kaum budgetnya low. Menurut aku sih ini HP masih cukup worth it. Oke, jadi cukup sekian ya bos ya, sedikit review Infinix Hot 10s di tahun ini. Oke, terima kasih, mantul.